Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi pencerahan untuk Anda semua. Di hari ini, saya tadi di kampus, saya menemani mahasiswa untuk melakukan studi ekskursi atau study tour gitu ya di Surabaya saja. Saya juga sebagai seorang dosen, juga seorang masih manajer di perusahaan telekomunikasi, ngurus AMC juga, ada bisnis juga gitu ya. Saya ingin membuktikan bahwa manusia itu bisa ada di banyak profesi. Manusia bisa ada di banyak aktivitas. Karena manusia lebih hebat daripada handphone, manusia lebih hebat daripada laptop. Ketika kita ada di banyak aktivitas, maka tentu ada banyak income, ada banyak penghasilan. Efeknya tentu uang Anda lebih banyak. Tadi saya studi turnya pertama ke kantor Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika di Surabaya. Kemudian lanjut tadi ke mana ya? Ke kantornya Jawa Pos. Lalu ke kantornya ini JTV gitu ya. Jadi tadi saya mendampingi mahasiswa untuk study tour, kita belajar langsung ke lapangan, berdiskusi dengan teman-teman di Kominfo, di televisi untuk memahami perkembangan teknologi yang terbaru di situ. Menjadi manusia memang harus memaksimalkan potensi, memaksimalkan kemampuan diri sebetulnya. Celakanya banyak orang merasa tidak pede, tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Padahal di luar sana ada orang yang disabilitas, tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih bisa hidup bagus, masih bisa hidup penuh dengan kenikmatan. Saya tadi di jalan gitu ya, ketemu ada seorang yang dia tidak punya kaki, dia bawa sepeda gitu ya, tapi pakai motor, dia sambil jualan peyek gitu ya. Dan tadi sisa 10 saya beli semua karena saya merasa bahwa ini bentuk syukur, saya masih lengkap, dia tidak ada kaki tapi masih smart untuk berjualan. Nah, orang-orang yang seperti itu orang-orang yang sebetulnya dia sudah berdamai dengan dirinya. Dia menyadari bahwa ya sudah, tubuh saya ada kekurangannya, tapi saya masih hidup, saya masih bernafas, masih bernyawa, maka saya harus semangat, saya harus menggunakan potensi yang saya ada. Masih ada tangan kata dia, masih ada kepala. Tadi saya sempat diskusi sebentar dengan Mas ini. Nah, Anda yang sekarang masih utuh semuanya, kakinya masih lengkap, tangannya masih lengkap, semuanya masih lengkap, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak percaya diri. Tidak ada alasan untuk minder. Kenapa Anda harus minder? Kenapa harus takut? Coba deh Anda bercermin sekarang. Lihat di cermin itu, tubuh Anda masih lengkap, dari atas, bawah, semuanya lengkap. Sehingga kalau lengkap, harusnya Anda menjalani hari dengan semangat, dengan penuh optimisme, dengan penuh pikiran positif. Tidak perlu pesimis, tidak perlu negatif. Ingat, Anda masih lengkap, masih punya tangan, masih punya kepala, masih punya kaki. Saya agak gemes ketika ada orang yang dia sibuk minta-minta gitu ya, masih muda, minta-minta, hanya berlagak kusut dan sebagainya. Padahal masih lengkap, masih punya tangan, kaki. Kecuali dia memang disabilitas, tadi aja masih semangat berjualan ya. Ini adalah bentuk syukur dari semua manusia. Kalau Anda yang diberi fisik yang lengkap, fisik yang utuh, masih sering ngomel, masih sering ngeluh, maka artinya Anda tidak bersyukur. Anda artinya kurang melihat banyak orang di sekitar Anda lebih tidak baik pada Anda.
Kalau Anda ingin bersyukur, lihatlah di bawah Anda. Banyak orang yang punya masalah lebih besar daripada Anda. Banyak orang yang lebih susah daripada Anda. Ketika Anda bersyukur, maka Anda menjadi optimis, menjadi penuh dengan positive thinking. Dan ini yang membuat hidup menjadi penuh kebaikan. Hidup menjadi penuh dengan kejadian-kejadian yang positif. Tapi kalau Anda sudah minder duluan, sudah negatif duluan, sudah pesimis duluan, ya otomatis yang hadir di hidup Anda adalah situasi yang pesimis, situasi yang negatif. Ayo sekarang buat Anda yang mendengarkan catatan harian di hari ini, bercerminlah dan banyak bersyukur. Selama Anda masih punya kepala, selama Anda masih bernafas dengan normal, percayalah itu sudah cukup untuk membuat hidup Anda menjadi penuh dengan kebaikan. Hanya 2 syaratnya. Masih punya kepala dan masih bisa bernafas dengan normal. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang ada di diri Anda. Makanya jangan sibuk melihat satu jerawat di wajah Anda. Jangan sibuk melihat satu kekurangan di diri Anda. Lihatlah masih banyak hal baik di diri Anda. Lihatlah masih banyak hal positif di diri Anda. Geser pikiran Anda. Geser melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya Anda berubah menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur. Kata bersyukur bukan hanya diucapkan di mulut. Saya bersyukur, alhamdulillah, puji syukur ke Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bukan hanya itu. Itu kan hanya di mulut. Tapi harus diselaraskan dengan isi kepala Anda. Isi kepala Anda juga harus selaras dengan sikap dan perilaku Anda. Dengan respon kita terhadap situasi, terhadap kondisi yang kita temui sehari-hari. Itulah kenapa saya membuat catatan harian untuk menemani hari-hari Anda, untuk memberikan teman bagi Anda sehari-hari. Kalau Anda mengalami situasi yang sama dengan saya, Anda sudah tahu harus bagaimana. Makanya Anda simak catatan harian dari awal sampai sekarang. Anda dengarkan semua YouTube saya, Anda baca blog saya firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa baca majalah sugesti gratis kekuatansugesti.com. Jadi ada banyak yang saya buat gratis untuk Anda sebetulnya. Anda hanya perlu modal wifi ya, wifi sama paket data. Tapi itu kalau Anda bisa dapat wifi gratis jadi gratis kan. Nah, jadi ayo berubah, ayo bersyukur, melihat bahwa ada diri Anda yang baik. Jangan sibuk lihat satu jerawat di wajah Anda. Kalau cuma satu jerawatnya Anda sibuk ke situ, Anda sama saja melihat kekurangan Anda yang dibesar-besarkan. Padahal kekurangan itu pasti sedikit dibandingkan dengan nikmat Tuhan yang lain. Mau sibuk mikir yang jelek, mau sibuk lihat yang negatif, saatnya berhenti, saatnya berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup Anda. Sadari ini dan renungkan. Itulah kenapa saya menulis buku juga 10 kehidupan pikiran, Alfa Telepati, kitab 1 sugesti, kelas AMC, untuk membuat orang-orang sadar bahwa Anda punya kepala, Anda punya pikiran, dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya tahu bersyukur yang sebenarnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.